Selamat malam, inilah headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya Yohana Margareta. Setelah PSBB tahap kedua berakhir, pemerintah Kota Palembang memutuskan untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Elsa Silalahi langsung dari Palembang. Kita ke Elsa, selamat malam Elsa. Apa saja pertimbangan pemerintah Kota Palembang tidak melanjutkan PSBB dan memilih penerapan penegakan disiplin protokol kesehatan? Ya, selamat malam Yohana dan juga pemirsa. Setelah PSBB tahap kedua berakhir di Kota Palembang kemarin, tepatnya pada tanggal 16 Juni 2020, pemerintah Kota Palembang ini memutuskan untuk tidak memperpanjang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, namun lebih kepada penetapan status penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Wali Kota Palembang terkait dengan kebijakan ini. Yang pertama, Harnojoyo mengklaim bahwa telah terjadi perubahan positif terkait dengan penanggulangan sebaran COVID-19 selama PSBB tahap kedua di Kota Palembang diterapkan. Perubahan ini terlihat dari penurunan status Kota Palembang yang sebelumnya berada di zona merah dan saat ini turun menjadi zona oranye atau berada di level 3 dengan resiko penyebaran yang sedang. Kemudian yang kedua, Wali Kota ini mempertimbangkan kondisi ekonomi di Kota Palembang ini terus mengalami penurunan, di mana selama pandemi atau tepatnya selama PSBB tahap pertama dan tahap kedua ini diterapkan, pendapatan ekonomi mengalami penurunan di Kota Palembang. Hal ini juga terlihat dari jumlah misbar atau miskin baru yang terus bertambah, di mana saat ini jumlahnya tercatat mencapai 35.000 orang, sehingga diharapkan dengan adanya perubahan status Kota Palembang menjadi penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan COVID-19 diharapkan mampu mendongkrak perekonomian di Kota Palembang. Kemudian jika kita lihat kasus positif COVID-19 di Kota Palembang ini setiap harinya terus mengalami penambahan. Seperti misalnya hari ini ada penambahan kasus positif sebanyak 28 yang mana saat ini totalnya berada di angka 962 atau jika dinyatakan secara persentase berada di angka 64%. Kemudian untuk kasus sembuh ini berada di angka 328, sedangkan untuk yang meninggal dunia ini berada di angka 42. Pemerintah Kota Palembang menargetkan bahwa RT atau nilai reproduksi efektif di Kota Palembang ini berada di angka 0,5 sehingga untuk penyebaran COVID-19 ini akan terus mengalami penurunan dan Kota Palembang secepatnya menerapkan new normal. Dan kita simak pernyataan selengkapnya dari Harnojoyo selaku Wali Kota Palembang. Lanjut ke PSBB 2, alhamdulillah hasilnya kita dari zona merah sekarang sudah berubah menjadi zona oranye. Oleh karenanya untuk tahap berikutnya karena di zona oranye ini ada semacam pelonggaran-pelonggaran terhadap kegiatan kita. Nah, kita saat ini menetapkan Kota Palembang penegakan disiplin protokol kesehatan. Yohana. Ya, lalu seperti apa mekanisme pelaksanaan dari disiplin protokol kesehatan ini, Elsa? Ya Yohana, untuk mekanisme pelaksanaan dari penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan COVID-19 ini, pemerintah Kota Palembang ini akan lebih kepada sosialisasi dan juga edukasi terkait dengan pencegahan COVID-19. Jika selama PSBB tahap pertama dan tahap kedua ada pembatasan jam operasional, namun pada penegakan disiplin protokol kesehatan kali ini tidak ada pembatasan jam operasional di berbagai sektor. Seperti misalnya di sektor usaha, baik di pusat perbelanjaan berupa mal, pasar, kemudian pertokoan dan juga tempat makan ini akan tetap beroperasi seperti biasa namun mengutamakan protokol kesehatan. Tadi kami sempat memantau salah satu tempat makan yang ada di Kota Palembang. Adapun protokol yang telah disediakan, yang pertama mereka wajib melakukan pengukuran suhu tubuh terhadap pengunjung. Kemudian yang kedua, mereka menyediakan fasilitas cuci tangan. Dan yang ketiga, mereka telah menerapkan jarak di antara bangku dan juga meja. Dan juga membatasi jumlah pengunjung jika sudah melewati batas maksimal yang telah ditetapkan.
Kemudian untuk di sektor transportasi ini juga ada perubahan yang sebelumnya dibatasi hanya 50% saja, namun saat ini ditambahi menjadi 70%. Begitupun dengan ASN, ini sudah masuk seperti biasa yang akan dimulai pada Senin depan. Dan untuk memastikan bahwa protokol kesehatan ini benar-benar diterapkan, pemerintah Kota Palembang telah bekerja sama dengan pihak keamanan untuk menurunkan sebanyak 1.752 personel gabungan yang ditempatkan di tempat-tempat keramaian seperti di fasilitas publik, di pusat perbelanjaan, dan juga di pasar yang menjadi tempat rawan penyebaran COVID-19. Demikian Yohana, kembali ke Anda di studio. Elsa Silalahi melaporkan langsung dari Palembang. Terima kasih Elsa.